tiba saatnya kami akan memulai pelajaran kami yang boleh pimpin biar dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Ini doa disertai kami dan dengan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Resti sudah sangat berani untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Miss Kiki akan absen. Siapa-siapa saja yang hadir hari ini? Semua hadir. Semuanya hadir. Oke, luar biasa. Tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 13. Ya, semuanya hadir. Luar biasa. Tetap pertahankan seperti ini. Tetap jaga kesehatan biar kalian hadir setiap hari di sekolah. Ya. Oke, jadi ketika kalian hadir di sekolah setiap hari, pasti kalian akan tidak akan tertinggal mata pelajaran karena setiap harinya hadir. Jadi mata pelajaran yang diberikan guru pasti kalian terima dengan baik. Saat ujian Oke, jadi saat kalian jaga kesehatan dengan baik, kalian akan terus menikmati pembelajaran bersama guru, bisa bermain bersama teman, bisa bercanda gurau bersama teman di sekolah. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kalian menginjakkan kaki di SMA. Oke, anak-anakku, masih ingatkah dengan pelajaran minggu lalu? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia, apa ya hak asasi manusia itu? Hak yang melekat pada diri seseorang dan sifatnya mutlak. Oke, hak yang melekat pada diri seseorang yang sifatnya mutlak. Oke, jadi semua orang punya hak asasi manusia. Baik itu guru, kalian sebagai siswa, kalian sebagai adiknya, kalian mungkin di rumah saja punya hak asasi yang tidak boleh diambil. Apakah orang tua boleh mengambil hak hidup kalian? Tidak. Karena setiap orang diberikan anugerah hak asasi itu yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Oke, anak-anakku, hak dan kewajiban, hak asasi, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang jadi anak-anakku, karena minggu lalu kita belajar tentang hak asasi manusia, hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Kita masih belajar tentang hak asasi manusia. Kita belajar hari ini tentang hak dan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban, kalian tahu apa itu hak dan kewajiban ya? Misalnya kalian sudah belajar, sudah mengerjakan tugas. Kewajiban saya adalah memberikan nilai kepada kalian. Misalnya kalian sudah menjalankan tugas dengan baik, kalian sudah bekerja tugas dengan baik, datang sekolah dengan rapi, dengan taat. Nah, kepribadian bagus di sekolah. Nah, hak kalian adalah saya memberikan penilaian yang baik untuk kalian. Nah, masih tentang itu, hak dan kewajiban anak-anak seperti uang ini. Hak dan kewajiban itu sama seperti uang ini. Ada Pak Soekarno di depan, kemudian di belakangnya ada tarian seorang wanita yang sedang menari. Bisakah kalian membeli hanya fotokopi bagian depan, kemudian beli kue satu, bisa? Tidak. Bagian belakangnya kemudian sarce bisa beli kue satu? Tidak. Ya, karena dua hal ini adalah sama seperti hak dan kewajiban, artinya bersama-sama, mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika kamu membeli kue atau membeli pulsa, harus kasih 100 ribu ini untuk membeli pulsa. Ya, seperti itu. Tidak bisa dipisahkan antara bagian depan dan bagian belakang. Jadi itu analoginya untuk kita hari ini. Kita masih mempelajari tentang hak asasi manusia. Demikian hak dan kewajiban. Anggaplah ini hak, ini adalah kewajiban. Mereka akan berjalan bersama, gitu ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar masih tentang menganalisis
Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, dan mari kita lihat video yang akan Miss Kiki tayangkan. Dilihat dengan seksama ya, diperhatikan karena ini akan berkaitan dengan. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Aditya Rosmian, kuasa hukum korban merupakan anak dan ibu sahabat Asri Manafi dan Wayan Makabe menyampaikan tanggapannya perihal penetapan tersangka baru dalam kasus pembunuhan tersebut. Tersangka ini baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya penyidik Polda NTT sudah menetapkan satu tersangka lain yakni Randy Bajia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Muslimat, ada Irfan Khalid dan melaporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, kita dan Dinas berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang yang bergulir sejak 2021 lalu hingga kini, pihak penyidik Polda NTT sendiri telah menetapkan satu orang tersangka plus penangguhan atau menjelang kasus ini mulai disidangkan. Tambahan satu tersangka ini baru disampaikan oleh Kabid Humas yang kemudian dipertegas lagi oleh kuasa hukum dari pihak korban, Aditya Nasution. Nah, Aditya sendiri menyampaikan bahwa sejak awal pada proses penanganan dari proses rekonstruksi hingga pada gelar perkara termasuk di Mabes Polri, dirinya dan juga para kuasa hukum yang turut mendampingi keluarga sudah mencurigai bahwa adanya tersangka yang lebih dari satu orang. Nah, sejauh ini Aditya juga menaruh harap agar proses ini bisa berjalan baik, termasuk dengan dakwaan yang bisa dikatakan sempurna, karena berkas dari kasus ini sendiri sudah 3 kali bolak-balik dari jaksa penuntut umum ke penyidik Polda NTT sendiri. Bahkan penyidik Polda NTT sendiri juga diganti dari penyidik yang lama ke penyidik yang baru setelah Kapolda yang lama, Irjen Notaria Latif, digantikan oleh Irjen Pol Setio Budianto pada beberapa waktu lalu. Nah, sampai dengan saat ini untuk tersangka di Bajide sendiri sudah dipindahkan dari rutan Mapolda NTT ke rutan milik atau di lapas kelas 1A Kupang di Kelurahan Pekui sendiri. Sementara untuk tersangka ini belum bisa dilakukan penahanan karena informasinya bahwa kemarin setelah ditetapkan oleh penyidik, tersangka ini kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan pra peradilan dan telah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang di Jalan Palapa, Tirta dan Tribunus, sehingga untuk KKI sendiri sampai sejauh ini belum. Oke, dan sudah kita tonton videonya dengan seksama. Apa yang kalian dapat dari video itu? Gambaran apa yang kalian dapat? Pelanggaran hak kepada yang dilakukan oleh Randy Bajide kepada ibu dan anak. Siapa namanya anak dan ibunya? Oke, Asri Manafi dan Wayan Makabe. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada
Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Di sini jangan lupa tulis nama kelompok. Ada pertanyaan silakan tanyakan ke sini ya. Oke. Jangan lupa Bella akses e-book yang sudah mesti dikasih ya. Oke. Oke, Maya, bagaimana pertanyaan nomor 1 sudah bisa dijawab? Jadi pertanyaan nomor 1 itu kalian harus baca dulu ini, kemudian baca dulu bacaannya, baru kalian bisa jawab ini. Maksud dari pertanyaan nomor 7, saat kalian berada di sekolah, kemukakan langkah yang kalian lakukan agar menghindari pelanggaran hak dan kewajiban. Misalnya apa yang kamu harus lakukan di sekolah supaya hak kamu itu diperhatikan oleh guru. Misalnya kamu mau ke toilet, minta izin, Miss Kiki saya mau ke toilet, saya tidak mau. Miss Kiki ya, itu merupakan hak, jadi ya, tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Itu hak kamu di sekolah. Atau kamu sudah mengerjakan LKPD ini, sudah kerja tugas tapi tidak dapat nilai, kamu boleh kemukakan, itu hak kami di sekolah. Oke ya? Jadi nanti dijelaskan lebih lagi. Oke. Oke, kelompoknya Selca, mari tadi ada panggil Miss Kiki. Nah, pertanyaan nomor 1 yang kalian tanyakan tadi ya. Pertanyaan nomor 1 itu dari bacaan di atas. Apa tuntutan jaksa terhadap Randy yang tersirat? Tersirat artinya tidak tertulis di dalam LKPD. So, kamu harus baca dengan teliti. Di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa hakim menjawab tuntutan dari jaksa. Itu berarti jaksa yang menuntut sehingga hakim menjawab. Jaksa menuntut berapa tahun yang kalian baca? Hukuman mati ya. Jadi jaksa menuntut hukuman mati, hakim menjawab. Dia untuk memvonis Randy hukuman mati. Jadi harus dibaca dulu, diteliti supaya kalian bisa jawab ya. Oke, selamat bekerja ya. Jangan lupa akses info yang sudah kasih. Oke. Bella dan teman-teman ada pertanyaan? Ya, bagaimana Bella? Nomor berapa? Nomor 2 ya? Ya, oke. Nomor 2 itu Bella dengan membaca berita di atas, kemukakan bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh Randy. Nah, anak ini, Lail ini adalah anak dari Randy ya. Sebagai ayah, kewajibannya apa? Gitu ya. Seperti kamu lihat bapak atau bapak mantu, dia kewajiban buat apa untuk anaknya? Bapak mantu sudah ada? Belum. Oh, sudah. Lihat bapak mantu kira-kira kewajibannya sebagai orang tua apa? Misalnya kasih uang jajan kah, kasih makan kah, kasih mandi, tidak maksudnya kasih perhatian, kasih sayang. Nah, itu bentuknya jawaban sini. Oke ya, Bella ada akses e-book ya. Oke.
waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nomor 1. Dari bacaan di atas kemukakan tuntutan jaksa terhadap Randi yang tersirat. Jawaban hukuman mati. Dibuktikan dengan kalimat vonis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Artinya, hakim menjawab tuntutan jaksa untuk memberikan hukuman mati pada Randi. Nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya. Apa bentuk pengingkaran kewajiban? Mohon Kak. Apa bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh Randi? Jawaban, Randi tidak menghidupi anak biologisnya. Randi tidak menjalankan tugas perlindungan terhadap anak kandungnya. Oke, itu itu jawaban dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Silakan. Kelompok 2 dan 3 silakan. Ada pertanyaan, silakan. Maya, silakan. Nova, sudah cukup. Oke, berarti apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 sudah jelas. Kita pindah ke kelompok 2. Mari, kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerja kalian. Selamat pagi, Miss. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Oba. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya ini. Nomor 1, dari bacaan di atas merupakan tuntutan jaksa terhadap Randi yang tersirat. Jawaban hukuman mati. Dibuktikan dengan kalimat vonis. Nomor 3, menurut pendapat kalian apakah dalam pertimbangan belum pernah dihukum Randi boleh mendapatkan hukuman yang ringan? Mengapa? Jawaban, tidak, apalagi Randi telah membunuh 2 orang, yaitu ibu dan anak, dan apalagi anak yang dibunuh masih di bawah umur, yang masih dilindungi Undang-Undang Pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nomor 4, dengan membaca berita di atas, kemukakan maksud dari upaya hukum lebih lanjut yang dikemukakan oleh Hakim Kuari. Jawaban, jika ada yang keberatan maka bisa dilaporkan ke pengadilan tinggi untuk diproses lebih lanjut. Oke. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Silakan kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari jawaban yang mereka kemukakan. Silakan. Ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Bella, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Bella, silakan. Tanyakan kepada kelompoknya Serja. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Misalkan teman-teman datang terlambat, pertama kali datang terlambat di sekolah, lalu langsung diberikan hukuman yang berat dari bagian beasiswa, apakah teman-teman menerimanya atau apa yang akan disampaikan oleh teman-teman kepada guru atas hukuman yang diberikan. Terima kasih. Oke, kalau kamu dihukum karena terlambat, kira-kira kamu mau buat apa? Mau menerima atau bilang, Pak, saya kan terlambat karena ini. Silakan. Menurut kelompok kalian bagaimana? Menurut kami akan menerima hukuman tersebut karena kami juga telah melanggar peraturan sekolah. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Berarti kelompok 2 sudah sangat menyajikan dengan luar biasa sehingga pertanyaan bisa dijawab dan bisa menjelaskan kepada kita dengan sangat sempurna. Terima kasih kelompok 2.
Nomor 5, jika kalian ada pada posisi hakim, kewajiban apa yang akan kalian berikan untuk memenuhi hak keluarga Astrid dan Lael? Jawaban kami, menjatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada Randi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman seadil-adilnya kepada Randi sesuai dengan hukuman yang berlaku, agar keluarga Astrid dan Lael merasa adil dan sama di depan hukum. Nomor 6 akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 6, setelah membaca berita di atas, kemukakan 5 bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di sekolah yang pernah kalian lihat. Pelanggaran hak yang pertama, tindakan kekerasan kepada siswa secara fisik. Yang kedua, memilih-milih dan membeda-bedakan teman. Ketiga, tindakan diskriminatif guru terhadap siswa. Pengingkaran kewajiban. Yang pertama, siswa tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 3, guru yang tidak mengajar sesuai jam yang tertera di jadwal. 4, datang ke sekolah dengan terlambat. 5, tidak mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Nomor 7, saat kalian berada di lingkungan sekolah, amati dan kemukakan langkah kalian sebagai peserta didik agar menghindari perbuatan melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jawaban, menghindari perbuatan melanggar hak dapat dilakukan dengan cara 1. Memahami hukuman dengan cara belajar PPKN atau sumber belajar lainnya. 2. Mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. 3. Menjauhi sikap egois atau mementingkan diri sendiri. 4. Meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam satu negara. Menghindari pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Tidak menganggap remeh aturan dan perintah yang berlaku di keluarga. 2. Berangkat tepat waktu agar tidak ketinggalan pelajaran. 3. Menghindari mencontek atau berbuat curang ketika ulangan. 4. Menghormati seluruh warga sekolah dengan baik. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, itu udah jawaban dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 kepada kelompok 3. Disilakan. Jawaban mereka sangat panjang, jadi banyak yang harus kalian tanyakan ke mereka supaya mereka kasih pencerahan kepada kalian. Disilakan. Bella atau Serca duluan atau Nova? Oke, silakan Nova. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3 di nomor 6. Berikan contoh real dari tindakan diskriminatif guru terhadap siswa itu seperti apa? Oke, diskriminatif guru terhadap siswa itu seperti apa sih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tindakan diskriminatif itu membeda-bedakan. Contohnya saya dengan Miss Kiki ini sepupuan, berarti nanti Miss Kikinya memberikan nilai yang lebih tinggi kepada saya dan teman-teman yang lain, mungkin nilai rendah karena ada hubungan kekeluargaan. Itu contoh real dari diskriminatif. Oke, bagaimana Nova? Sudah bisa dipahami? Sudah Miss. Iya, jadi kata lain dari diskriminatif itu adalah pandang bulu. Maksudnya adalah bukan bulu-buluan yang ada di badan kita, itu disebut rambut. Jadi maksudnya pandang bulu itu artinya keluarga ya dapat bagus, keluarga ya dapat perlakuan khusus, mantan pacar ya dapat perlakuan khusus, sedangkan orang yang tidak dikenal mengadu lama-lama. Itu terjadi sekarang ini. Kita lihat di puskesmas, kalau di bank tidak, di puskesmas atau di antrian-antrian apapun itu, dapat lihat teh, di kepala sate. Nah, mereka biasa bilang begitu, atau teh, ikut dari sana masuk dari sini saja. Padahal yang antri di luar ada baku tendes, ada berdesak-desakan di luar, tetapi Teo punya saudara ini masuk lewat belakang. Itu yang disebut dengan perlakuan yang diskriminatif atau dalam bahasa Lotte disebut dengan pandang bulu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Bella silakan
pertanyaan kepada kelompok 3. Contoh real dari menjauhi sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Contoh real dari egois. Disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh real dari sikap egois adalah ketika bekerja kelompok, ketua kelompok ini tidak boleh anggap bahwa dia ini merasa lebih pintar sehingga tidak mendengar pendapat dari teman-teman yang lain. Dia merasa lebih pintar, merasa egois sehingga menurut dia pendapat dari teman-teman yang lain itu tidak tepat. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Maya bahwa egois itu kita merasa paling cantik. Kita harus duluan, beta harus duluan. Sudah lu mengerti, biar beta yang jawab saja. Dia merasa paling pintar, paling cantik, paling katong orang rote bilang paling inti. Orang-orang anak muda bilang paling inti, merasa paling inti dan harus saya duluan, harus saya diutamakan, harus saya yang kepentingan yang nomor 1. Itulah yang disebut dengan egois atau ego kalau dalam bahasa rote bagian barat sana. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kelompok 3. Dari ini, apa yang bisa kita ambil hikmat atau kesimpulan apa yang perlu kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Tidak boleh mengambil hak. Oke, dari kelompok 3, Miss Kiki akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang mempunyai kinerja terbaik, alias dia jawabannya bagus, mempertahankannya bagus, seluruh anggota kelompoknya aktif. Kira-kira siapa ya yang dapat tepuk salut? Oke, jadi kelompok yang paling kinerjanya paling bagus adalah kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 3 kinerjanya paling bagus dan saat ini kita akan mengambil kesimpulan apa ya yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa? Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Disilakan. Ya, hak kita tidak boleh mengambil hak orang lain karena mereka punya hak hidup. Kita punya hak sendiri lagi. Berikutnya ada yang lain? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Mempelajari dan mengamalkan ajaran agama supaya kita tidak mengambil hak hidup orang lain dan jangan egois terhadap diri kita sendiri. Oke, jangan egois supaya jangan kita mudah mengambil hak-hak orang lain. Berikutnya ada kelompok 3 mau memberikan satu kesimpulan. Ya, Sekja, silakan. Atau di belakang Yanti, Nova, silakan kasih kesimpulan. Kira-kira hak kita penuh semua atau hak kita dibatasi oleh hak orang lain? Silakan. Kita tidak boleh melakukan pengingkaran kewajiban dan melanggar hak-hak yang ada. Oke, tidak boleh. Ingat harus melakukan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan evaluasi, dikerjakan masing-masing supaya Miss Kiki tahu siapa yang sudah bisa dan paham akan materi ini. Satu orang satu ya. Dikasih ke temanmu di belakang. Dikasih ke belakangnya. Silakan tulis nama. Tulis masih kurangnya. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama dan kelas ya. Tulis nama dan kelas ya. Oke. Disilakan kerjakan masing-masing.
Oke. Mana kelompok 3 punya? Aduh. Oke, kelompok 3 punya. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Oke, kelompok 3. Oke, sudah. Evaluasinya telah kalian laksanakan. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Karena apa yang menyenangkan? Bisa memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Berikutnya apa lagi? Hah? Bertukar pendapat. Maya, kira-kira pembelajaran kalian hari ini bagaimana menurut kamu? Seru. Oke, dari semua pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri sekali lagi untuk menyegarkan kembali tubuh kita. Ayo berdiri semuanya. Mari kita berikan tepuk the best. Semuanya Sandi, ayo. Berdiri semuanya kita tepuk the best. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang memberikan pendapat? Luar biasa. Oke, satu-satu. Menarik. Kemudian menyenangkan. Berikutnya apa lagi? Bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian apa lagi di kelompok 2 yang 3? Apa? Diskusi kelompok dengan baik. Menurut Serja dalam kelompok mereka berdiskusi dengan baik. Berikutnya ada lagi? Saling bertukar pendapat. Saling bertukar pendapat di dalam kelompok ataupun per kelompok. Bagus sekali, berarti kalian menikmati pembelajaran kita hari ini. Berikutnya ada lagi? Seru karena bisa dari pembelajaran itu kita bisa sebagai ketua kelompok tidak bersikap egois terhadap yang lain sehingga bisa mendengar pendapat dari teman-teman. Oke, dalam diskusi sama-sama berikan pendapat, bukan hanya satu orang. Ya, itu real. Tadi kan ditanyakan ego toh. Ya, jadi ini contoh realnya. Berikutnya ada lagi? Menyenangkan. Apa Kak? Karena bisa buka link yang dikasih. Ya, link dari ebook yang Miss Kiki kasih dia bisa akses dan dia belajar contoh-contohnya dari situ. Berikutnya, ya. Mengerti karena Miss Kiki menjelaskan dengan suara yang lantang. Oke, Miss Kiki menjelaskan dengan suara yang lantang sehingga dia bisa mengerti. Oke, luar biasa. Berarti Miss Kiki berhasil mentransfer dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Luar biasa. Minggu depan kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan kalian cari, buka di Google, buka di YouTube tentang ilmu pengetahuan yang terbaru. Ilmu pengetahuan yang terbaru itu apa saja dan masing-masing kelompok seperti ini cerita. Miss Kiki saya dapat ini, Miss Kiki saya dapat ini. Di sini dalam bidang pertahanan, di sini sosial, di sini pendidikan, sosial budaya, di sini pendidikan ya. Jadi masing-masing kelompok cari dan minggu depan Miss Kiki akan kembangkan dari apa yang sudah kalian cari di dalam kelompok. Jadi minggu depan apa pelajarannya? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehidupan, buat nafas hidup yang Engkau limpahkan buat kami semua, sehingga pembelajaran hari ini telah berakhir dengan baik. Bapa, tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan boleh tuntun sertai, biarlah kami sampai di rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, siap Kak? Siap.